Dan mati kena wabah penyakit menular itu juga dihitung syahid bagi orang yang beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i. Kita malam ini berbincang-bincang guys, karena akhir-akhir ini muncul ketegangan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia gara-gara virus corona ini. Kayaknya seolah-olah dunia ini udah mencekam mau kiamat ya guys. Sekolah-sekolah diliburin, aktivitas-aktivitas pokoknya ditekanlah kegiatan wirawiri itu supaya tidak banyak penyebaran corona. Tapi dampaknya secara psikologis luar biasa ini guys, seolah-olah mencekam sekali. Kondisi ini rasanya betul-betul sudah mau kiamat guys. Satu hal yang terpenting guys dalam hidup ini, kita ya tidak boleh enjoy menghadapi wabah penyakit ini, karena ini memang wabah yang sangat serius. Jadi kita tetap harus waspada, ikuti sajalah apa yang terbaik yang diberikan kepada kita, petunjuk-petunjuk tentang virus corona itu. Kita selalu menjaga kebersihan dan menjaga diri kita dalam pergaulan. Tapi satu hal yang paling penting menghadapi situasi seperti ini, kita harus mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Kalau yang kita takutkan tentang virus corona itu adalah kematian, maka sungguhnya itu kematian sudah pasti akan menimpa kita. Kalau tidak dengan virus corona ya oke lah, jalani mati guys. Loro mah jantungnya sesek mati, orang nyapo-nyapo ya mati. Yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri. Ketika sewaktu-waktu takdir kematian itu menjemput kita, kita selalu berada pada ketaatan kepada Sang Maha Pencipta, sehingga kelak di kehidupan yang abadi itu kita ditempatkan di tempat yang mulia, tempat yang indah, di surganya Allah lah pokoknya. Virus corona atau penyakitnya namanya COVID-19 ini adalah wabah yang serius, dan ini adalah ujian dari Allah. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu ya sering guys ada wabah penyakit menular. Kalau petunjuk Allah melalui Rasulnya, kita tidak boleh masuk ke suatu daerah yang terkena wabah. Begitu sebaliknya, orang yang berada di dalam satu daerah yang terkena wabah penyakit menular itu tidak boleh keluar dari kampungnya atau tempat atau daerahnya itu. Ini petunjuk Allah. Tapi satu hal yang harus catat dalam diri kita, bahwa virus atau wabah penyakit menularnya adalah ujian bagi manusia. Yang terpenting kita selalu mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita sudah selalu taat dan menjaga keimanan kita, kemudian kita terkena wabah penyakit itu, kemudian kita pahitnya ngomong matilah guys, atau meninggal karena wabah penyakit itu, dalam ketaatan kepada Allah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah, maka mati kita itu adalah termasuk mati syahid. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Jadi ada beberapa orang yang meninggalnya itu dihitung mati syahid. Bukan hanya ketika mati di medan perang guys. Di antaranya mati dengan sakit perut kata Rasulullah. Kemudian mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan, itu syahid. Dan mati kena wabah penyakit menular itu juga dihitung syahid bagi orang yang beriman kepada Allah. Guys, kalau sudah begitu berarti yang terpenting menghadapi virus ini cuma satu guys,
dekatkan diri kita kepada Allah. Allah menurunkan wabah ini, penyakit menular ini, corona ini tidak lain itu adalah wujud rasa sayangnya Allah, supaya kita mengingat kematian dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dengan adanya wabah ini kita semakin jauh kepada Allah, atau kita malah justru mencemooh Allah, nah ini malah yang disebut musibah besar. Satu hal yang terpenting itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita juga berusaha untuk menghindari terjangkitnya virus yang sedang mewabah ini. Dan toh pada akhirnya kita atau siapapun meninggal, asalkan kita dalam keadaan beriman dan takwa kepada Allah, maka meninggal kita dicatat sebagai syahid di jalan Allah. Jadi itu guys, ya kita boleh galau lah dengan kondisi sekarang ini, tetapi kegalauan kita ini harus segera kita akhiri dengan meyakini bahwa apapun yang terjadi di bumi ini, bahkan bukan hanya di bumi, di seluruh jagat raya ini semua atas izin Allah. Dan apapun itu bentuknya, pahitkah, sesuatu itu maniskah, kenyataannya itu semua adalah wujud rasa sayang Allah pada kita. Mari kita dekatkan diri kepada Allah. Dan agama Allah itu indah guys. Agama Allah itu bukan sesuatu yang seperti menakutkan gitu. Seolah-olah orang yang dekat dengan agama Allah itu radikal, seolah-olah orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya penuh dengan ketegangan. Enggak guys, kehidupan Rasul itu juga indah kok, bahkan gokil kalau menurut saya. Saya terinspirasi pada satu cerita atau riwayat dari seorang sahabat Nabi bernama Nuaiman. Nuaiman ini luar biasa gokil. Nuaiman ini salah satu sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Jadi 300 sekian pasukan Badar ini, Nuaiman ini salah satu di antaranya. Tapi kalau kita melihat Nuaiman, kita akan terbuka wacana sebuah kehidupan bagaimana gokilnya kehidupan di zaman Rasulullah. Nuaiman ini terkenal seorang pemabuk guys. Tiap hari kerjaannya mabuk. Dan dia itu kalau mabuk, kalau nggak di depan Rasul itu nggak marem. Tapi ketika sedang mabuk dan ketahuan Rasul, ya dicambuk sama Rasulullah itu. Dicambuk. Tapi setelah dicambuk, dihukum cambuk sama Rasul, besok mabuk lagi. Besok mabuk lagi. Pernah suatu ketika pas mabuk, yang ngonangin pertama itu bukan Rasul tapi para sahabat. Dan Nuaiman ini kan termasuk salah satu sahabat yang disayang karo Nabi, karena dia itu gokil dan lucu. Maka Rasul itu kalau kedatangan Nuaiman langsung tersenyum. Bahkan kalau Rasul itu lagi sedikit kalau itu para sahabat malah ngarep-ngarep ini datangnya Nuaiman. Nuaiman tidak datang. Dia berharap kalau Nuaiman datang masih Rasulullah tersenyum. Rasulullah selalu tersenyum melihat Nuaiman. Tapi kerjaannya mabuk nih Nuaiman ini. Dipecut bola-balik ya panggah mabuk. Tapi dia selalu jujur. Selalu jujur Nuaiman. Jadi suatu ketika dia mabuk. Sing ngonangi pertama bukan Rasul tapi sahabat-sahabatnya. Sehingga dipecutin dan dicemooh gitu Nuaiman. Kamu itu sudah sahabat Nabi, sudah disayang sama Nabi, tapi kerjaan kamu itu selalu mabuk. Dilaknat Allah kamu kalau seperti itu.
sampai dikecam begitu, nanti biarlah datang laknat Allah kepadamu, kata para sahabat. Rasul dengar para sahabat mengecam. Para sahabat itu yang mengecam Nuaiman itu mah dimarah. Jangan begitu kamu, jangan kamu mendoakan Nuaiman itu supaya dilaknat oleh Allah. Meskipun dia itu pemabuk, kata Rasulullah, tapi dia itu orang yang masih mencintai Allah dan Rasulnya, kata Rasul. Rasul ini sering membela si Nuaiman ini, karena dia itu selalu bisa menghidupkan suasana dalam persahabatan di zaman Nabi dulu. Ada satu cerita guys tentang Nuaiman ini. Cerita ini ketika Abu Bakar ini tidak berdagang ke negeri Syam, maka Abu Bakar ini kepingin ngajak Nuaiman. Ketika dia ngomong dengan Rasulullah, kamu mau ajak Nuaiman? Ya Rasulullah. Oh ya udah, bawalah. Sambil tersenyum Rasulullah kalau dengar Nuaiman itu tersenyum, karena polanya ini sering bikin masalah Nuaiman ini. Dibawalah dia berdagang ke negeri Syam. Jadi semua sahabat-sahabat Nabi yang ikut bersama Abu Bakar menjalankan misi dagangnya tadi semua dapat tugas, kecuali Nuaiman. Gue terserah karo ngopo nang kene, penting gue melok nang kene, katanya Abu Bakar. Salah satu sahabat yang lain, Suhaibid namanya ya. Suhaibid ini suruh menjaga makanan. Semua sibuk nawarkan dagangan, ada yang beli dagangan, ada yang menjualkan dagangan yang dibawa dari kota Mekah. Nah karena Nuaiman ini tidak diberikan tugas sendiri, jenuh dia. Jenuh dan lama-lama lapar perutnya. Nah salah satu sahabat yang nama Suhaibid ini, dia yang ditugasi oleh Abu Bakar untuk menjaga makanan. Jangan kamu makan, jangan kamu bagi dulu sebelum saya datang, kata Abu Bakar. Tapi Nuaiman ini sudah lapar. Maka dia datang mendekati Suhaibid yang menjaga makanan. Bid, saya lapar. Bagi saya makanan. Oh, enggak bisa. Saya sudah diamanai sama Abu Bakar suruh menjaga makanan ini, dan tidak boleh membagi sebelum Abu Bakar datang. Ya tunggulah beberapa jam. Kata Nuaiman, nunggu Abu Bakar hutak ora kuat. Oke, bagi makanannya soal sini. Terus Suhaibid ini nggak membagi, karena dia orangnya amanah. Saya tidak berani bagi. Kalau kamu nggak ngasih makanan ke saya, berarti nggak masalah Bid karo aku. Takut Suhaibid karena tahu Nuaiman ini orangnya tukang usil. Jangankan saya tahu Nuaiman, jangankan saya, Rasulullah mbok kerjani, tolonglah jangan kerjain saya. Ya lek ono ndang kayak ono aku panganan. Wah, nggak mungkin. Saya loh sudah diamanai sama Abu Bakar. Saya tidak boleh bagi makanan ini kecuali kalau beliau nanti sudah datang. Ya udah berarti kowe golek masalah dengan saya. Maka ketika Suhaibid ini berada di pasar, nah ini Nuaiman mulai bikin masalah dengan Suhaibid ini. Jadi di pasar itu ada orang yang menjual budak ya. Menjual budak, ada jual beli budak lah di pasar itu. Dan Nuaiman menawarkan Suhaibid ini, ngomong sama salah satu saudagar, mau nggak beli budak saya? Tapi budak saya ini punya kelemahan, dia nggak seperti budak-budak yang lain. Kalau ditangkap dia mesti ngomong, saya ini orang merdeka. Nah, harganya berapa? 20 dirham kalau tidak salah. Akhirnya mana orangnya? Itu yang lagi duduk di sebelah sana itu. Nah maka si saudagar yang mulia, oke, jadi deal harganya, dibeli. Ya tapi itu kelemahannya, saya tidak jual mahal, tapi punya ada kelemahan budak yang saya jual ini. Selalu berteriak kalau dipegang itu, saya orang merdeka, saya orang merdeka. Serius lah pokoknya budak satu ini. Makanya mau saya jual.
dengan harga yang murah. Oke, deal, akhirnya deal, dibayar 20 dirham, pergi langsung Nur Aiman, sudah ambil tuh budaknya, ditangkap sahabatnya tadi, Saibit tadi, cekel cek, jerit, saya ini bukan budak, saya orang merdeka. Apa kata pembelinya tadi? Saya sudah tahu kelemahan kamu, penjualmu sudah ngomong, kamu tuh kalau ditangkap pasti ngomongnya orang merdeka. Nah ini usilnya Nur Aiman luar biasa, temennya sendiri dijual. Kemudian tahu tidak, setelah uang yang 20 dirham itu dibelikan makanan sama Saibit untuk dimakan dirinya. Kemudian dia kembali ke itu, dibagi-bagi tuh. Abu Bakar yang dikasih makanannya, dibelikan sesuatu, sahabat-sahabat yang lain dalam dagang itu dikasih sesuatu. Pokoknya kabeh dibagi konco-koncone dari hasil penjualan temennya tadi. Tapi kemudian Abu Bakar nanya, mana Saibit? Saya jual. Itu tadi makanannya sudah sampai makan juga. Saya belikan makanannya sudah sampai juga. Begitu luar biasanya Nur Aiman ini dalam keusilannya lah. Tapi Nur Aiman ini sangat disayang oleh Rasulullah. Nah cerita ini dibawa pulang sama Abu Bakar. Nah kemudian si Saibit tadi ditebus juga akhirnya sama Abu Bakar. Dan cerita ini dibawa pulang ke Mekah, diceritakan Rasulullah, dan Rasulullah tertawa itu mendengar cerita ini, sampai tertawanya itu terlihat gigi gerahamnya. Artinya kekelah tertawanya itu cerita itu. Dan cerita ini sering diceritakan pada sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada orang yang datang kepada Rasulullah, ceritanya tentang cerita Nur Aiman ini. Inilah salah satu kegogilan sahabat Nur Aiman namanya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya nggak kaku-kaku banget itu loh. Kadang kan kita menggambarkan seolah-olah masa sahabat Nabi, masa zaman Nabi itu singgur perang terus gitu kan. Ada sisi lain dari kehidupan Nabi itu, ya ada sesuatu yang gokil juga ternyata. Ada cerita lain guys tentang Nur Aiman ini dan kegokilannya ini. Jadi suatu ketika ini Rasulullah pernah berpesan kepada Nur Aiman, suruh belikan madu. Nah pas Rasulullah sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain ini, Nur Aiman betul-betul membawakan madu. Ini madunya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminum madu itu dan membagikannya pula sama sahabat-sahabat yang lain. Semuanya minum madu itu. Nah setelah selesai minum madunya, Rasulullah Nur Aiman ini keluar, dia bawa seseorang. Ya ini Rasulullah pedagang madunya, silahkan dibayar. Loh, rumput bayar loh. Ya saya sebenarnya pengen mentraktir Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain ini, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya ya Rasulullah juga yang bayar itu. Jadi Rasulullahnya dikerjain guys. Nah ketika ada seorang pedagang roti itu lewat, dipanggil sama Nur Aiman, roti 2. Kemudian dimakan Nur Aiman bersama Rasulullah. Rasulullah makan, Nur Aiman juga makan. Setelah makan, Rasulullah beranjak dia. Mau kemana Rasul? Mau pergi. Loh jangan pergi dulu, dibayar dulu ini rotinya. Loh bukannya kamu yang traktir? Yo nggak bisa gitu Rasul. Di mana-mana yang namanya raja, bos, itu yang bayarin, yang traktir. Masa saya sih? Rasulullah nggak marah ya, cuman
menggeleng kepalanya, kemudian dibayar juga rotinya ini. Nuaiman ini memang luar biasa guys, karunya apa namanya, orangnya suka usil, dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang Nuaiman.